Halo Virgo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk kalian energi cinta asmara, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo bulan Mei 2021. Kita akan mulai dari yang single, nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Tetapi sebelum aku masuk ke dalam pembacaan ini, aku akan selalu ingatkan sama kalian bahwa pembacaan ini adalah pembacaan general, pembacaan umum, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi bisa nyambung, bisa enggak, bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai, bisa tidak dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Dan kalau memang misalnya ini tidak sesuai dengan situasi kamu, mungkin ini bukan readingan untuk kamu, kamu bisa cari placement kamu yang lain ataupun kamu bisa move on ke tarot reader yang lainnya, termasuk kalau kamu tidak nyaman dengan aku sebagai tarot readernya, cara aku bawain, mungkin durasinya yang mungkin buat beberapa orang terlalu lama ataupun iklan dan lain sebagainya yang membuat kamu tidak nyaman. Silahkan dicari channel ataupun tarot reader yang sesuai dengan kriteria dan yang membuat kamu nyaman. Ya, kalau misalnya menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya dan ambillah yang perlu-perlu aja, yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke? Oke. Mari kita masuk ke dalam readingan yang single dulu ya. Melewati masa sulit. Aku tadi dengar kata-kata itu, melewati masa sulit. Sebelum kita masuk ya. Tuh. Kalau yang aku lihat di sini, mungkin buat beberapa dari kamu mungkin baru mengalami perpisahan. Ya, baru itu juga relatif. Buat tiap orang tuh beda. Kadang-kadang buat sebagian orang baru itu baru berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu. Kadang-kadang buat beberapa orang udah bulanan, udah tahunan pun baru. Tapi mungkin kamu masih sedang berusaha melewati masa-masa sulit. Mungkin kamu merasa kehilangan percaya diri, kehilangan banyak hal lah gitu ya. Mungkin kamu ngerasa you've been through a rejection and it's really hard and it's really tough gitu ya buat beberapa dari kamu. Dan kamu lagi berusaha, mungkin lagi dalam proses-prosesnya untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa punya lagi kepercayaan diri, untuk bisa jalan lagi ke depan. Oke, mari kita masuk ke tarotnya. Apa katanya tarot untuk Virgo single Mei 2021? Four of Wands dalam keadaan terbalik. Iya, buat beberapa dari kamu nih, kayak kamu tuh baru melalui sesuatu situasi, satu event yang very hard gitu loh, sangat tough, sangat berat, yang mungkin membuat kamu tuh kayak kehilangan keseimbangan, galau, berantakan. Dan mungkin hal ini bukan hanya mempengaruhi perasaan aja, tapi kepikiran, mungkin juga di dalam fisik kamu, mungkin juga berpengaruh akhirnya jadi ke masalah pekerjaan, ke masalah keuangan, dan lain sebagainya. Dampaknya kalau yang aku lihat ini luas, ya. Kayak berantakan gitu loh. Ten of Wands dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, situasi ini yang menyebabkan kamu jadi berantakan itu. Kamu mungkin di masa yang sebelumnya, ini energi yang sebelumnya yang aku bacain ya. Mungkin kamu jadi on service gitu loh. Kamu melakukan apa aja, kamu berkorban apa aja, kamu berikan apa aja, dan bahkan kadang-kadang apa yang seharusnya mereka tanggung, apa yang mereka harusnya lakukan, yang menjadi tanggung jawab mereka hibahkan ke kamu. Rasanya itu seperti itu.
Mungkin di dalam ini udah nyampe masalah rumah tangga ya, tapi mungkin orang itu iya terus jadi kayak rasanya tuh kayak gini loh, kayak benalu. Kamu berhadapan dengan seseorang yang rasanya tuh kayak nempel dan memberatkan, membebani, menambah beban kamu. Sampai ya pada akhirnya kamu mungkin udah capek, udah capek. The Tower card dalam keadaan terbalik. Iya, kalau yang aku lihat ibaratnya kalau kamu ngebayangin nih The Tower card dalam keadaan terbalik. Ibaratnya situasi kamu pada saat ini bisa jadi adalah kalau kamu bayangin kayak gedung baru runtuh. Ya, di mana debu dan segala rupanya itu masih naik, masih di permukaan. Sehingga kamu nggak bisa ngelihat secara jelas, gue tuh harus ngapain, gue harus kemana, gue harus lari kemana, gue harus gimana. Itu semua masih blur. Kamu masih batuk-batuk gitu ya, masih kena residu-residunya. Yang aku rasain tuh seperti itu. Situasinya saat ini tuh masih seperti itu. Mungkin kamu baru aja menaruh, gue udah nggak kuat lagi, udah biarin mau berantakan lah. Gitu. Cuman kalau yang aku lihat, situasinya sekarang adalah kamu masih belum clear gitu loh. Situasinya tuh belum clear. Kamunya masih ning nang ning glung gitu loh. Masih yang aduh gue gimana dong, masih begitu. Masih belum bisa berpikir dengan jelas. Masih apa ya kalimat itu kayak kamu tuh masih gelut gitu loh, gelut dengan situasi ini. Dan belum bisa ngelihat secara gambaran secara besarnya. Kamu belum bisa berpikir secara tenang, perasaan kamu juga, dan itu banyak mempengaruhi area-area di dalam kehidupan kamu. Three of Cup. Iya, mungkin kalau yang aku lihat kamu jadinya banyak menyibukkan diri sama temen kamu, kumpul sama teman kamu untuk menghibur sebenarnya. Tetapi kalau yang aku lihat di deep inside gitu ya, ya kamunya masih berantakan. Kamu berusaha mungkin buat beberapa dari kamu, gue senang-senang aja, gue berusaha ngelupain, ataupun kamu berusaha ngelupain dengan hal-hal yang lain. Masing-masing orang beda, ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu berusaha ngelupain, kamu berusaha nggak peduli dengan apa yang sudah terjadi, gitu ya. Karena kamu capek gitu loh untuk mumet di situ. Gue pengen refreshing, dan itu kamu cari di tempat lain. The World Card, ya. Baru penyelesaian kalau aku bilang. Baru penyelesaian. And you are probably celebrating it right now. Akhirnya selesai juga, akhirnya gue lepas juga, akhirnya gue dengan hal-hal yang bikin kamu setengah mati. Akhirnya gue lepasin tuh beban-beban gue. Akhirnya gue berani ngelepasin segala sesuatu yang jadi beban gue. Akhirnya gue mau. Dan mungkin selama ini kamu berusaha nahan untuk tidak seperti itu. Tapi pada akhirnya ya, setiap orang punya limit kan. Cuman masalah yang satu limitnya lebih tinggi, yang satu enggak. Kesabarannya lebih lama, kesabarannya enggak gitu. Enggak begitu lama. Tapi semua orang tuh punya limit, dan setiap kali itu limit udah terbatas, terlewati, pasti dia akan pecah.
Dan mungkin selama ini kamu berusaha untuk menahan itu, mengendalikan itu, jangan sampai meledak. Tetapi terus-menerus diperlakukan seperti ini, dan kamu terbeban, makin berat beban kamu, ya lama-lama orang mikul-mikul keberatan, ya udah lepas gitu kan. Mungkin selama ini kamu enggak deh, gue coba. Tapi sampai di satu titik kamu udah nggak kuat lagi. Udahlah, kalau emang harus hancur lah. Dan mungkin ini sesuatu yang sangat mendasar sekali gitu ya masalahnya. Knight of One, blocking. Mungkin orang yang kamu tinggalin ini masih ada masih ngintip-ngintip gitu rasanya. Atau masih berusaha untuk masuk lagi ke dalam energi kamu. Tetapi Knight of One itu ya energinya itu seperti gambarannya itu seperti butterfly gitu loh. Jadi ya saat dia ada di sekeliling kamu, saat dia memang lagi kebutuhannya, memang dia ingin bersama kamu, dia akan sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Tapi kalau udah enggak, ya dia caw lagi, terbang. Nggak bisa diikat, nggak bisa dikendalikan, nggak bisa diatur. Kamu nggak tahu kapan dia mau ada di sini, kapan dia mau pergi. Bahkan buat beberapa dari kamu, orang ini tuh tipikal yang ya dia tuh pengen punya sensasi yang kalau udah ditaklukin, ya dia lepas. Kalau ngelihat orangnya udah, aduh gampang banget gitu ya. Maksudnya gampang banget tuh, udah nempel, udah dapet nih, udah lepas, pergi. Petualang. Petualang. Adventurer. Strength card dalam keadaan terbalik. Nggak bisa lagi kamu sabar ngadepin orang ini. Nggak bisa. Udah hilang. Udah habis. Kesabaran kamu udah habis. Dan kamu tahu, gua nggak bisa mengontrol dan mengendalikan orang ini, situasi ini, hubungan gua dengan dia, dan gua lebih baik sudahlah. Gua emang sepet gitu rasanya, emang sepet, emang senep, emang susah. Tapi kayak rasanya kayak gue tuh nggak ada artinya, nggak ada nilainya buat orang ini gitu loh. Dan gue ngadepin dia yang kayak begini, enggak deh. Dan kamu kok, aku rasa gitu ya, orang yang ya pengen sesuatu yang solid, sesuatu ya, orang Virgo ya, very grounded, nggak suka yang ngawang-ngawang, nggak suka yang nggak jelas, pengen sesuatu yang kalau misalnya itu ya dan agak lurus gitu kan, maunya apa gitu, nggak bisa yang orang cuman membara terus habis itu melempem, melempem udah. Dan kamu kalau udah wrap things up gitu ya, ya udah. Tapi memang proses untuk maksudnya aku, kalau kamu udah ngebungkus sesuatu, udah. Tapi untuk proses ngebungkus itu nggak gampang buat Virgo. On the way ke situnya itu banyak. Dia bakal fight dulu sampai pada akhirnya dia tahu, oke, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudahlah, tinggalin. Gitu. Dan biasanya kalau dia udah bilang sudah, bye-bye, udah.
Mungkin orang ini berpikir sebelum-sebelumnya, oh dia sayang sekali sama gue, dia tertarik sekali sama gue, dia nggak bisa lepas dari gue. Gue kayak udah kayak lem deh. Gue minta apa aja dikasih, gue mau apa aja diberi, gue ini segala macam. Dan dia mungkin melihat fight-nya kamu, pengorbanan kamu, apa yang kamu lakuin buat dia gitu ya, sehingga mungkin membuat dia tuh jadi agak gede kepala. Tapi yang dia nggak tahu, kalau yang aku lihat, begitu kamu sudah selesai, oke, sudah selesai. Setelah kamu, setengah mati nih, setengah mati berjuang gitu ya, setengah mati berjuang begitu selesai, hrek, goodbye, you and me finish. Gitu. Jadi dia datang-datang lagi, bisa dibabat atau bisa didiemin sama sekali. Udah, selesai. Gitu. Cuman mungkin pas kamunya lagi fight, nah dianya yang pecangklak gitu loh. Yang main-main sana sini kayak nggak peduli, kayak nggak gitu kan. Nah sekarang mungkin dia baru nyesel gitu. Oke Virgo, ini adalah untuk kamu yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Halo Virgo yang berpasangan, ini adalah untuk kalian pembacaannya bulan Mei 2021 Virgo yang berpasangan atau Virgo couple ya. Tapi sebelum aku mulai, ingat ini adalah general reading ya, bukan private reading, bisa nyambung bisa enggak, bisa resonate bisa tidak, kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya ya. Mari kita langsung masuk ke dalam pembacaan kamu. Queen of Swords. Kalau yang aku lihat di sini, entah ini lagi ada masalah komunikasi antara kamu dengan pasangan, atau kamu merasa ada satu ketidakjujuran. Entah ini dilakukan oleh kamu ataupun oleh pasangan kamu. Tetapi aku lihat ini masalah juga di dalam komunikasi. Bahkan buat beberapa dari kamu lagi nggak ngomongan gitu loh sama orang ini. The Moon card. Iya, ada seseorang yang menutupi sesuatu. Kalau yang aku lihat ya, di sini dia punya sesuatu yang dia simpen. Dia nggak pengen pasangannya tahu. Dia nggak, iya, kayak sebuah rahasia lah gitu. Tapi mungkin pasangannya merasa, ya kadang-kadang kalau kita udah berhubungan dengan seseorang udah cukup lama apalagi, bahkan kadang-kadang kalau kita secara intens gitu ya, punya hubungan, udah sering ngobrol dan segala macam, kita bisa lah ngelihat yang namanya ada perubahan-perubahan gitu ya, dari caranya dia ngomong, tingkah lakunya, gelagat-gelagatnya itu kan kadang-kadang orang bisa ya membaca situasi gitu loh. Nah, cuman mungkin udah tahu ada sesuatu yang ditutupi, tapi dia tuh masih kayak nggak mau ngomong gitu loh, bahwa gue tahu lu nyimpan rahasia, gue tahu lo ngumpetin sesuatu di belakang gue. Six of Pentacles dalam keadaan terbalik. The Hierophant dalam keadaan terbalik. Kebuka lagi ya kartunya ya. Kalau yang aku lihat di sini, karena kamu mengetahui sesuatu yang ya orang ini tidak jujur sama kamu, sehingga kamu kayak menahan apa yang mereka inginkan dari kamu, itu kamu tahan, gak kamu kasih. Dan mungkin selama ini orang ini tuh membutuhkan itu dari kamu, dan kamu tahu gitu loh bahwa orang ini tuh pengen itu, dan dia akan manis, dia akan baik, dia akan behave kalau dia lagi ada maunya, dan maunya itu kamu tahu. Nah, kamu kalau yang aku lihat, karena kamu tahu orang ini nyimpen sesuatu di belakang kamu nggak mau kasih itu.
gue liatin. Kalau sampai lo nggak ngomong sama gue, ya gue nggak bakal kasih ini, gitu. The Hierophant dalam keadaan terbalik. Iya, ada seseorang yang melukai em, hubungan ini, gitu loh. Komitmen ini tuh ada seseorang yang begitu. Tapi kalau yang aku lihat, mungkin dikarenakan hal-hal yang diumpetin ini, bisa jadi, iya, ada satu orang yang sudah kayak, gua nggak mau lagi deh. Kalau kita nggak ada rasa saling, kita nggak bisa saling percaya, kita nggak bisa saling menghormati hubungan ini, ya udahlah, ngapain lagi diterusin. Kayak ada hal itu. Seven of Swords. Dan hal ini bukan cuman sekali kalau yang aku lihat ya. Terjadinya orang ini sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Kurang lebih sama. Iya, dia tuh kayak punya satu dark side gitu loh. Rasanya kayak gitu. Kayak dia tuh punya satu dark side yang eh kamu juga bingung kenapa sih kamu katanya sayang sama aku tapi kamu nggak bisa berhenti ngelakuin apapun ini yang dia lakuin. Masing-masing orang kan beda ya. Ada yang misalnya melakukan deception itu dengan berbohong, dengan selingkuh, ataupun punya ada satu addiction yang lain, mempergunakan orang dan lain sebagainya. Itu macam-macam setiap orang. Tapi kalau yang aku lihat orang ini melakukan hal itu berkali-kali, tapi dia mungkin tetap nyantol ke kamu, tetap bersama kamu, dan kamu terus kenapa? Lu kok nggak bisa berubah sih? Kok lu nggak bisa komit sih sama gue? Gue nggak bisa percaya sama lo. Omongan lo tuh nggak bisa dipercaya. Omongan lo tuh nggak bisa dipercaya. Apa yang lo ngomongin depan gue, apa yang lo lakuin di belakang gue tuh nggak bisa sama. Kayak kamu tuh pacaran tuh, ya orang ini tuh ibaratnya gitu ya. Bukan bermuka dua, tapi kayak dia tuh punya, ya itu yang tadi aku bilang, ada dark side-nya. Dan kayak dia nggak bisa komit. Kalau yang aku lihat tuh dia tuh nggak bisa komit. Atau ini kamu bisa aja loh, ini kan bisa terbolak-balik ya. Tapi gini loh, ada orang yang em, nggak bisa komit, terus dia sama orang lain, terus ya udah ditinggal. Kalau yang aku lihat di sini, ini orang nggak bisa komit, tapi dia tetap sama pasangannya gitu loh. Tapi berulang kali dia ngelakuin kesalahan dan melakukan hal-hal yang nggak disukain pasangannya, yang ngelukain pasangannya, yang menyakiti pasangannya, yang membuat pasangannya jadi gitu. Hmm? Nine of Swords. Pusing, stres ngadepin ini orang. Iya, ngadepin orang ini tuh stres. Kamu kamu kayak nggak Kamu kayak punya satu satu kesulitan untuk tahu diri dia tuh keseluruhan dari segala sisi. Seperti orangnya sekretif gitu loh. Orangnya sekretif. Sekretif tuh kayak apa ya? Kayak menyimpan sesuatu dan kamu nggak tahu apa itu, dan kamu tuh selalu jadi ya begini, jadi banyak pikiran, jadi ini tuh mengganggu kamu sekali gitu loh. Karena apa, kamu tuh selalu was-was, selalu khawatir, selalu takut nanti dia beginilah, nanti dia begitulah, nanti dia selingkuh lagi misalnya karena pengalaman-pengalaman seperti itu. Aduh, nanti dia begini lagi, begitu lagi. Tapi kamu nggak pernah tahu
Cuman, iya kamu tuh punya pikiran-pikiran yang nggak bisa kamu kontrol. Karena dia terus-menerus melakukan hal ini. Pertanyaannya kenapa kamu biarin dia ngelakuin hal itu terus sama kamu? Udah tahu orang yang nggak bisa komit. Nih, nggak ready lah. Nggak siap. Tapi aku sayang, iya. Tapi habis itu kamu tahu dia ngapain, gitu. Apa yang kamu minta dari dia tuh nggak bisa. Kayak susah banget sih. Lu tuh susah banget sih. Padahal gue tuh nggak minta banyak loh. Gue tuh nggak minta yang lu harus kasih emas permata, mobil atau apa gitu ya. Gue cuma pengen lu komit sama gue, setia. Jadi ingat lagunya siapa itu? Iya, tapi kamunya juga nggak punya sikap masalahnya. Tuh Virgo, kamunya nggak punya sikap, nggak bisa keras, nggak bisa bold gitu loh. Nih nanti nih kamu nggak mau kasih ya. Misalnya dia ngambek dia pergi, pusing kamunya. Jadi dia datang lagi, ya itu seperti kayak ancamannya dia gitu loh. Secara langsung tidak langsung Virgo, kamu diatur sama dia, kamu dikendalikan karena perasaan kamu, karena ketidaktegasan kamu, karena kamu nggak punya sikap. King of Pentacles. Iya, kamu pengen punya masa depan sama orang ini. Kamu pengen orang ini bisa jadi seseorang yang mature, dewasa dalam berpikir, pun di dalam kehidupannya dia, di dalam karirnya dia, dalam pekerjaannya dia. Kamu pengen dia jadi orang settle, ataupun ini adalah kamu tuh udah berpikir panjang, kamu berpikirnya tuh lebih dewasa daripada orang ini. Kamu udah punya banyak planning, kamu pengen membangun masa depan kamu. Tapi kalau gue berhubungan sama orang yang kayak begini, kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak ya gue wujudin si planning-planning itu? Seven of Cup. Kamunya aja bingung. Mau dibawa kemana ya? Kamu bingung sendiri loh ngadepin orang ini. Kalau aku lihat nih, nih, ini kamu bingung. Bingung sampai stres. Orang ini tuh maunya apa sih? Hubungan gue sama dia apaan sih? Gitu. Orang ini apa yang gue lihat sama apa yang sebenarnya itu sama nggak sih? Apa gue cuma dibohongin? Apa gue cuma ditipu? Apa cuma gue dimanfaatin? Iya, kamu pengen sesuatu yang serius, kamu pengen sesuatu yang pasti. Tapi kamu berhubungan sama orang yang nggak pasti. Terus gimana dong? Orang ini kayaknya dreamy gitu loh. Dan kamu tuh jadi kebawa kebawa mimpi gitu loh. Dia mungkin punya mimpi-mimpi yang gimana gitu, yang sangat indah, yang sangat besar. Duh, dari tadi. Iya, kalau yang aku lihat, kamu tuh ini nih Ace of Pentacles ya yang jatuh. Kamu rasanya kayak ngelihat jalan buntu di dalam hubungan kamu. Dan di sini kalau yang aku lihat dengan ini dan ini, Ace of Pentacles dan Six of Pentacles ya. Iya, kamu udah mulai di tahapan kamu
nggak mau lagi sedermawan itu. Maksudnya, misalnya tadinya kamu dengan orang ini jadi provider, kamu banyak ngasih, kamu banyak bantu, kamu banyak ngerti, kamu banyak sayang, kamu banyak macem yang mereka butuhin dari kamu, ya masing-masing kan beda. Ini udah dalam tahap kamu saking stresnya mungkin ngadepin orang ini dan kamu ngelihat pusing gue sama dia. Ini mulai di tahap kamu udah mulai nggak mau gitu loh, nggak mau kasih itu. Karena kamu ngelihat kayaknya nggak akan pernah berubah. Situasinya nggak akan pernah berubah. Orangnya pun tidak akan pernah berubah. Berkali-kali gue kasih kesempatan sama dia dan kalau yang aku lihat di sini, kok gue kayaknya capek ngasih kesempatan dia mulu. Dia nggak pernah mempergunakan kesempatan yang gue kasih sama dia dengan baik. 8 of Wands. Mungkin kamu lagi ngambek. Buat beberapa dari Virgo mungkin kamu lagi ngambek. Kamu lagi nggak pengen ngomong gitu ya. Dan mungkin mereka pengen minta kasih gue kesempatan terakhir. Cuman mungkin kamunya udah, gue nggak ngerti deh gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, hubungan ini tuh lagi dalam stalemate mode, nggak kemana-mana, kayak berhenti, stuck. Mungkin juga dikarenakan masalah yang ditutupi dan dirahasiakan, hal-hal yang dirahasiakan ini ya, dan yang dilakukan, kesalahan yang dia lakukan berkali-kali ini yang menyakiti perasaan kamu, ya bikin kalian tuh jadi males gitu loh, males untuk, nggak tahu deh, males untuk nerusin mungkin, ataupun males untuk ngomong satu sama lain. Karena percuma aja, gue udah berkali-kali gue ngomong sama dia, gue udah berkali-kali ngamuk sama dia. Ya orangnya di dreamy banget. Page of Pentacles, banyak mimpinya dia banyak bermimpi, dia banyak berhayal, dia banyak, dan dia pengennya hal-hal yang rasanya ya kayak orangnya nggak mau susah. Dia pengen sesuatu yang dan dia tuh lagi kayak explore gitu loh. Dia lagi mencoba ini, mencoba itu. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin bukan masalah orang lain ya, tetapi ini orang mungkin suka ngabisin duit. Buat beberapa dari kamu, orang ini mungkin ya gitu, dia punya proyek, mau nyoba ini, mau nyoba bisnis itu, mau ini, mau itu, tapi spekulatif sekali. Dan ini yang sering membuat kamu tuh jadi punya kesulitan gitu. Tapi kalau yang aku lihat, kamu berhubungan dengan orang yang satu ya, dia tidak bisa komit, yang bikin kamu banyak pusing gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, dia tuh kayak kamu melihat cara berpikir dia dan kamu itu berbeda. Dan mungkin punya kesulitan untuk mengerti cara berpikir dan jalan berpikir dia. Kayak arah kalian tuh berbeda. Dan mungkin ini yang bikin hubungan kalian tuh kurang harmonis. Karena perbedaan ini tuh bukan perbedaan yang kayak bisa diselaraskan gitu loh. Dan kamu ngelihat kayaknya iya kayak orang ini tuh apa ya, kayak ketinggian gitu loh, sehingga dia tuh dengan apa ya, jiwa petualangannya itu yang bikin dia tuh kayak gua nggak mau komit dulu,
Gue nggak mau, maksudnya misalnya kamu meminta adanya, gue pengen nih ada masa depan, gue pengen menikah dan lain sebagainya. Mungkin dia saat ini tidak bisa, karena apa? Dia masih pengen untuk ngejar cita-citanya. Dan dia nggak bakal siap kalau itu belum kecapai sama dia. Dan tapi mungkin buat kamu, itu tuh terlalu jauh, itu terlalu out of reach mungkin. Terus gimana? Sampai kapan dong kita akan begini, ngawang-ngawang begini, gitu loh. Tapi dia lagi, I think ini orang tuh lagi mengerjakan sesuatu gitu ya, mungkin baru berinvestasi dan lain sebagainya untuk masalah impian dan cita-citanya ini. Dan mungkin buat beberapa dari kalian, mereka sebenarnya pengen minta kalian bisa kerja sama kalian gitu ya, ataupun menanam modal dan lain sebagainya. Cuma kaliannya nggak mau. Mm-mm. Karena apa yang mereka lakukan buat kamu itu kurang safe gitu. Iya, tetapi ada satu kebingungan gitu loh. Kamu tuh confused sama orang ini, tuh bingung. Karena dia banyak hal yang ada, banyak orang ya, walaupun dengan pasangan sendiri itu tidak dapat terbuka. Dia banyak nyimpen, banyak nggak boleh tahu, udahlah ini urusan gua, udahlah itu urusan lo. Tapi akhirnya apa? Ini malah bikin hubungannya tuh jadi berantakan ya. Kalau di dalam hubungan tuh nggak ada keterbukaan, terus yang satu jadi punya asumsi-asumsi, prasangka-prasangka, padahal sebenarnya kalau dikomunikasiin ya mungkin bisa dicari jalan keluar. Tapi kalau misalnya nggak mau ngomong ataupun nggak mau jujur, itu bisa bikin segala sesuatunya complicated gitu loh. Begitu. Oke? Oke, Virgo. Eh, Coba aku lihat ya, yang kencang-kencang saja tapi mereka tidak harus menjadi zodiak tersebut. Aku lihat ada Capricorn, ada Aquarius, Libra, Gemini, ada Pisces, di sini ada Taurus, ada Capricorn, Taurus. Iya, itu Pisces. Oke, ini adalah readingan untuk kalian. Terima kasih uh, sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.